Baik, selamat malam jemaat sekalian. Puji syukur kepada Tuhan masih bisa berkumpul bersama pertengahan minggu. Orang Kristen tidak cukup hanya berbakti kepada Tuhan satu kali dalam satu minggu. Ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula berkumpul setiap hari. Setiap hari, bayangkan. Ya. Untuk berdoa, untuk memecahkan roti. Dan hari ini kita akan melihat lagi dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26. Jadi sudah mulai agak belakang dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Kalau jemaat mula-mula mereka berkumpul setiap hari, maka akan menghasilkan kesaksian yang luar biasa. Sekalipun mereka dianiaya, tetapi ternyata Tuhan memberikan lagu. Waktu malam, waktu cobaan, Tuhan kasih lagu. Dan hasilnya adalah Paulus. Paulus adalah salah satu hasil dari jemaat mula-mula, kesaksian yang mereka bawakan. Dan sekarang kita mau melihat bagaimana Rasul Paulus bersaksi di hadapan Raja Agripa dan Festus. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama ya, hingga ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 28. Dan karena suara saya masih agak, tenggorokan masih agak sakit, saya tetap minta bantuan jemaat untuk membacakannya. Yang laki-laki boleh membaca yang ganjil, jadi 1, yang perempuan membaca yang genap. Demikian kita silih berganti, satu ayat sampai 28. Oke? Kalau sudah dapat, kita akan membacanya. Kisah Para Rasul pasal 26. Yang di rumah juga silakan ikut membaca bersama-sama dengan kita di sini. 1, 2, 3. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut.
Hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kalau dalam bahasa Inggris ada pepatah yang bilang famous last words. Kata-kata terakhir yang terkenal. Saya yakin ini adalah terakhir kalinya Raja Agripa dicatat di dalam Alkitab, dan ini kata-kata terakhir yang dicatat tentang Agripa. Hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinanmu. Tuhan, tolong kami untuk belajar dari firman-Mu agar kebenarannya bisa mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paulus, seorang penginjil yang luar biasa. Dia pergi kemana-mana, dimanapun dia pergi, orang-orang mendengar Injil dari mulutnya dan mereka bertobat. Dan kita melihat di sini dia berkesempatan untuk memberitakan Injil di istana raja. Dia bersaksi kepada Agripa, bersaksi kepada Festus, sebelumnya kepada Felix, juga kepada seisi pengadilan itu pada waktu itu. Dan dia mengutarakan kesaksian yang luar biasa. Saking hebatnya, hampir saja Agripa diyakinkan menjadi orang Kristen. Apa kira-kira yang luar biasa dari khotbah Paulus ya, dari kesaksian Paulus? Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai pertobatan Paulus itu sendiri. Pertobatan Paulus adalah salah satu hal yang begitu luar biasa sehingga setiap kali itu diulang, diceritakan kembali, orang yang mendengarnya akan tersentuh olehnya. Kenapa? Dia menceritakan bahwa pada awalnya dia itu seperti apa. Dia adalah orang Farisi, katanya sejak masa muda. Sudah bagian dari orang Farisi, bagian dari mazhab yang paling keras. Dan Anda tahu orang Farisi pada waktu itu mereka punya banyak sekali peraturan. Mereka punya tradisi, mereka punya larangan ini itu, ada keharusan begini begitu. Dan mereka menjaga diri mereka begitu giat. Mereka bahkan saking giatnya, mereka menjagai orang lain. Mereka bukan hanya menjaga diri sendiri, mereka jaga orang lain. Bukan cuma saya yang harus giat, kamu juga harus giat. Jadi Paulus pada waktu itu, Saulus dulu, dia bagian dari yang paling giat. Bahkan katanya dia ikut menganiaya orang Kristen. Dia juga dulu menentang Yesus Kristus. Dia dulu mau menangkap mereka, mau membunuh mereka, mau membuat mereka menyangkal iman mereka. Begitu banyak kejahatan yang telah ia lakukan terhadap orang Kristen. Dia menceritakan ini untuk kasih tahu kepada audiensnya bahwa, lihat, dulu saya seperti apa. Dulu saya sejahat apa. Dulu saya menentang iman ini. Tetapi lihat apa yang terjadi. Ternyata ada perubahan. Ada perubahan sekarang seperti Anda lihat, saya tidak lagi seperti itu. Dan pertobatan yang demikian mendalam, demikian drastis, pastilah dilandaskan pada suatu alasan yang sangat kuat. Kalau bukan alasan yang sangat kuat yang bisa mengubah hidup seseorang, tidak mungkin menghasilkan perubahan, pertobatan sedemikian rupa. Nah, mungkin kadang-kadang Tuhan membiarkan, kita bertanya, Tuhan kenapa Engkau biarkan sampai orang Yahudi pada waktu itu dianiaya. Kenapa Engkau sampai menggunakan tangan Saulus untuk melakukannya? Mungkin karena Tuhan sudah melihat ke depan dan tahu bahwa karena Saulus tadinya berada di dalam lubang yang begitu dalam, lalu kemudian Tuhan akan angkat dia. Malah Tuhan transformasi menjadi alat yang sangat luar biasa. Mungkin kehidupan kita juga Tuhan biarkan untuk mengalami begitu banyak lika-liku dan cobaan. Dan mungkin ada hal-hal, ada awan yang gelap yang menaungi kita. Tetapi sesudah kita melewatinya, Tuhan akan pakai itu. Lalu kemudian, dia bilang bahwa, ini ya, perubahannya ini, tadinya dari orang Farisi, yang paling keras, yang begitu giat mau menghancurkan kekristenan, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Bagaimana bisa terjadi demikian? Apa alasan yang sedemikian kuat yang bisa mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging, sudah dari sejak masa mudanya, sesuatu yang sudah dia praktekkan seumur hidupnya sampai pada saat itu, lalu kemudian dengan sekejap bisa berubah? Apa alasannya? Rupanya ya karena dia
menemukan kebenaran. Ya. Kebenaranlah yang bisa mengubah hidup seseorang. Kebenaran adalah sesuatu yang bisa menentukan jalan hidup seseorang. Kebenaran memberikan arah kepada hidup seseorang. Sebelumnya Paulus, dia mengejar sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa yang dia kejar, dia tidak tahu ke arah mana dia pergi. Tetapi sesudah dia mengetahui kebenarannya, bahwa ternyata yang dia tuju, yang dia kejar itu sebenarnya adalah sesuatu yang salah. Maka kemudian dia sadar dan dia tinggalkan kesalahan itu. Sebaliknya kemudian dia menuju kebenaran, dia mengejar kebenaran. Kebenaranlah yang memberikan dia petunjuk arah mana yang harus dia kejar. Kebenaran telah mengubah hidup Rasul Paulus. Dan kesaksiannya, ini adalah kesaksian yang luar biasa. Tidak bisa dibantah oleh orang. Bahwa, Paulus mungkin cuman pura-pura. Tidak mungkin. Karena seumur hidupnya dia sudah menjadi orang Farisi, lalu kemudian dia menjadi orang Kristen. Bagaimana bisa ada kepura-puraan itu? Memang, waktu pertama-tama, orang pun masih nggak bisa percaya. Ya, waktu dia masuk ke Damsyik dalam keadaan buta, lalu kemudian Tuhan suruh Ananias, satu orang namanya Ananias, untuk pergi ke jalan yang namanya jalan lurus. Di situ ada Saulus katanya. Coba kamu tumpangkan tanganmu ke atas dia dan kemudian dia akan sembuh matanya. Dan Tuhan bilang, wah si Ananias sampai kaget, Tuhan, saya sudah dengar tentang orang ini. Ini orang ini mau menghancurkan kita. Ini mau menangkap orang-orang percaya. Ananias saja sempat bertanya kepada Tuhan. Murid-murid di Damsyik pada waktu itu tidak bisa paham bagaimana musuh yang tadinya datang ke situ dengan kuasa dari imam-imam, dengan tugas, dengan surat perintah untuk menghancurkan kekristenan, lalu tiba-tiba muncul di tempat di umum dan berkhotbah meyakinkan orang-orang mengenai Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus harus mati, bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Mereka saja tidak bisa percaya. Murid-murid di Yerusalem tidak bisa percaya. Sampai Barnabas membawa Saulus kepada para rasul, dan Paulus berbicara kepada para rasul, baru kemudian diterima. Tapi tidak ada yang bisa berkata bahwa Paulus hanya berpura-pura. Saudara, itu adalah kekuatan dari pertobatan yang sesungguhnya. Sehingga hidup Rasul Paulus tidak bisa dicap suatu hidup yang pura-pura. Saudara, itu adalah kekuatan dari pertobatan yang sungguh-sungguh, yang terpancar di dalam kehidupan seseorang. Apakah kita memiliki pertobatan yang demikian? Lalu, kita melihat lagi, penglihatan yang diceritakan oleh Paulus. Katanya, dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari dan lain sebagainya. Saudara. Jadi, seandainya ada orang yang skeptis terhadap penglihatan Paulus, ya kan? Skeptis, benar apa bukan? Ini dari Tuhan atau bukan? Bagaimanakah, apakah penglihatan ini cukup bisa membuktikan kesaksian Paulus? Apakah kita bisa percaya kepada penglihatan yang Paulus ceritakan? Seandainya kita orang skeptis, coba kita lihat apa yang diceritakan dan kita nilai kesaksiannya Paulus. Ya, katanya di tengah hari bolong, dia melihat cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari. Oke, ya. Luar biasa. Jadi, nomor satu saya harus ingatkan dulu bahwa ini bukan pertama kalinya Paulus menceritakan kesaksian ini. Di pasal 9 sebelumnya sudah diceritakan. Di pasal 22 juga Paulus sudah pernah menceritakannya kepada orang Yahudi di Yerusalem. Dan diulang lagi. Berarti Paulus sudah menceritakan ini berkali-kali. Saksinya lebih dari 1-2 orang. Bukan hanya teman-teman dia yang datang bersama dia ke Damsyik. Bukan hanya orang-orang Kristen. Bukan hanya para rasul. Bahkan akhirnya dia bilang bahwa Raja Agripa juga sudah mendengar tentang hal-hal ini. Saya yakin waktu Paulus diperiksa oleh Felix, itu sudah dicatat, kesaksian Paulus sudah dicatat. Waktu Festus memeriksanya, sudah pernah dia
ceritakan, dia sudah membaca catatan itu. Agripa juga sebelum dia memeriksa Paulus, dia sudah membaca apa yang Paulus sebelumnya sudah pernah katakan, pembelaan Paulus sebelumnya, sudah dibaca sebelumnya. Dan kalau ada ketidakkonsistenan, kalau ada kebohongan, dengan mudah itu bisa wah ini hoax gitu. Nah, langsung ketahuan. Kalau dia bohong, pasti hoaxnya akan terbongkar. Tapi dia bilang ada cahaya yang terang, lebih terang dari matahari. Saudara, apa artinya ini? Mungkinkah di tengah siang bolong ada cahaya lain yang lebih terang daripada matahari? Saudara, kecuali ada suatu ledakan nuklir, tidak ada cahaya lain yang lebih terang dari matahari di siang bolong. Ya. Kecuali terjadi ledakan nuklir. Dan kita tahu tidak terjadi ledakan nuklir pada waktu itu. Berarti yang dilihat oleh Paulus adalah sesuatu yang sifatnya supranatural. Karena lebih terang dari matahari di tengah siang bolong. Jadi ini adalah sesuatu yang supranatural. Jadi ini siapa yang melakukannya? Ya. Rupanya terang itu mengidentifikasikan diri sebagai Yesus. Oh, Yesus. Mungkinkah ini bukan Yesus? Bagaimana kalau bukan Yesus? Alternatifnya siapa? Apakah ini mungkin seorang musuh? Musuh dari orang Kristen? Tidak mungkin. Nomor satu tadi kita lihat bahwa itu adalah sesuatu yang supranatural. Kalau manusia musuhnya Paulus atau musuhnya orang Kristen gitu, yang melakukannya tidak mungkin bisa melakukan hal yang supranatural. Apakah ini setan? Apakah ini iblis? Kan terang gitu kan, Lucifer kan artinya membawa terang. Oh jangan-jangan ini pembawa terang, ini Lucifer gitu. Tetapi ingat pada waktu itu, Saulus sedang melakukan kehendaknya iblis. Ya kan? Saulus sedang pergi ke Damsyik untuk melakukan kehendak iblis. Iblis tidak punya motivasi untuk mengubah Saulus. Buat apa? Saulus sudah berada di dalam genggamannya. Buat apa iblis mau mengubah Saulus? Jadi iblis tidak mempunyai motivasi untuk tampil kepada Saulus, lalu kemudian mengimpersonasi Yesus, lalu bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya itu, lalu bilang, jangan menganiaya aku lagi gitu. Enggak, iblis waktu itu sedang mau menganiaya orang Kristen. Berarti ini juga tidak mungkin iblis yang tampil dalam penglihatan itu. Jadi berarti kalau tidak mungkin iblis, berarti yang tersisa kemungkinannya cuman ini benar-benar adalah Tuhan sendiri. Lalu kemudian penglihatan itu, cahaya itu berkata kepada Paulus, ya, sulit bagimu menendang ke galah rangsang. Rupanya dia tahu isi hati Saulus. Maksudnya menendang ke galah rangsang di sini adalah suatu tongkat yang runcing yang biasanya gembala sapi pakai kalau mereka mau menyodok, mendorong sapi. Nah sapi itu biasanya kulitnya lumayan tebal ya. Kalau sapi kulitnya tipis, maka nggak bisa dijadikan sepatu, nggak bisa dijadikan tas. Makanya kulit sapi itu tebal. Jadi untuk kalau cuma didorong-dorong begitu, mereka nggak akan gerak. Harus ditusuk pakai kayu yang runcing. Jadi ini namanya galah rangsang. Jadi sukar bagimu menendang ke galah rangsang, artinya rupanya yang dilakukan oleh Saulus itu bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Dan cahaya ini tahu. Pribadi ini tahu bahwa Saulus, walaupun giat, walaupun secara tampilan luar dia menganiaya orang Kristen, tetapi dalam hati kecilnya dia sebenarnya sedang menendang, melawan galah rangsang itu. Sedang hati nuraninya sebenarnya menghakimi dirinya sendiri, bahwa dia tahu tidak benar melakukan ini, tidak benar membunuh orang, tidak benar memaksa orang. Karena dia sendiri pun tidak mau kalau dia dipaksa. Dia sendiri pun, dia tahu sebagai orang Yahudi. Dia sendiri tidak senang dengan pemerintah Roma. Karena pemerintah Roma menjajah orang Yahudi pada waktu itu. Dia sendiri tidak mau kalau harus dipaksa. Jadi mengapa dia memaksa orang Kristen? Hati nuraninya sebenarnya menyadari hal itu. Dan ternyata pribadi ini tahu apa yang ada di dalam hatinya. Siapa dia yang mengetahui isi hati saya? Dia adalah Tuhan. Dan rupanya penglihatan itu disertai dengan tanda.
Nah, ini penting sekali. Suatu penglihatan disertai oleh tanda. Pada waktu itu, teman-teman seperjalanannya mereka ikut rebah juga. Semuanya jatuh ke tanah. Dan mereka mendengar sesuatu, tetapi tidak mengerti apa bunyi yang didengar, apa perkataan yang diucapkan kepada Paulus. Mereka tidak dengar. Dan pada waktu itu hanya Saulus sendiri yang menjadi buta. Teman-temannya semua tidak buta. Teman-temannya mendengar sesuatu, mereka melihat ada cahaya, mereka semua rebah, mereka mendengar suara, tetapi mereka tidak menjadi buta. Tetapi apa yang mereka lihat? Saulus tetap rebah di tanah, dan matanya telah menjadi buta. Dan tetap buta, sampai 3 hari kemudian, datanglah Ananias, seorang Kristen, kemudian mencelikkan matanya lagi. Oh saudara, rupanya Ananias datang ke situ, menyebut Paulus, saudaraku, lalu mencelikkan matanya. Tuhanlah yang membutakan mata Paulus, Tuhan juga yang mencelikkan mata Paulus. Kalau bukan cahaya itu yang membutakan saya tetap melihat. Dan kalau bukan Yesus yang mengutus Ananias untuk mencelikkan mata saya tetap buta. Maka cahaya itu pastilah Yesus itu juga. Dengan logika sederhana ini, Paulus menjadi diyakinkan bahwa penglihatan yang dia terima itu benar-benar adalah penglihatan dari surga. Itu benar-benar adalah Yesus. Nah, apakah hari ini kita bisa percaya kepada orang yang melihat terang? Saudara, ya. Apakah kita bisa menerima, oh, dia melihat terang, kalau gitu kita percaya. Si Anu lagi melihat terang, ayo kita percaya. Tidak, saudara. Kenapa? Di dalam 1 Korintus, pasal yang ke-13 ayat 10, Paulus sendiri berkata, jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang sempurna di sini mengacu kepada bentuk pewahyuan yang sudah lengkap, yang bukan sebagian. Maka yang tidak sempurna, yang sebagian itu akan lenyap. Yang sebagian ini apa? Yang sebagian ini adalah nubuatan-nubuatan, mimpi-mimpi, bahasa lidah, penglihatan, semua yang sifatnya tidak lengkap, maka akan lenyap ketika yang lengkap itu sudah tiba. Yang lengkap adalah bentuk yang tertulis, yang lengkap dari awal sampai akhir. Maka inilah yang kita pegang sekarang. Dan sejak Alkitab selesai ditulis, maka tidak ada lagi penglihatan, mau itu terang atau gelap, mau itu bentuknya seperti matahari atau bentuknya seperti rainbow, tidak mungkin, jangan percaya. Lagi pula, seandainya pun kita mengentertain, yang benar kamu melihat cahaya, ya, mana tandanya? Masih harus ada tandanya, suatu tanda yang nyata, tanda yang bisa dilihat orang lain, tanda yang bisa dibuktikan oleh orang lain, suatu tanda yang tidak bisa diragukan. Mana tandanya? Nyatanya saudara, hari ini Tuhan tidak lagi memberikan tanda. Ada banyak sekali orang yang mengklaim bahwa dia bisa melakukan mujizat, bahwa telah terjadi tanda, bahwa dialah yang melakukan tandanya, bahwa Tuhan memberi karunia kepada dia. Tetapi silahkan dibuktikan. Silahkan dibuktikan secara resmi, secara ilmiah. Maka ada banyak sekali hadiah yang sudah menunggu, saudara. Lalu coba kita lihat lagi. Oke, kalau memang penglihatan Paulus itu benar-benar adalah dari surga, benar-benar adalah Yesus sendiri, itu mengguncang Agripa, mengguncang Festus. Karena mereka melihat Paulus sendiri di depan mereka, yang adalah bukti nyata dari penglihatan itu, bukti nyata dari efek penglihatan itu, yaitu pertobatannya, yaitu kehidupan Paulus. Dan itu ada di depan mereka pada waktu itu, dan tidak bisa dibantah bahwa Paulus sungguh-sungguh sudah berubah, bahwa Paulus sudah dipengaruhi sedemikian rupa, sudah menjadi manusia baru oleh karena penglihatan itu. Dan kalau mereka melihat Paulus, maka mau tidak mau mereka harus mengakui bahwa sungguh telah terjadi sesuatu pada Paulus. Nah, saudara, hari ini kehidupan kita juga harus menjadi bukti nyata
dari pertobatan kita. Ada lagu yang bunyinya, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Hidup, apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu. Memang hidup kita ini dilihat semua orang. Sama seperti Paulus. Sehingga di dalam pengadilan pun, orang memperhatikan hidup dia, jalan hidupnya, perubahan yang terjadi pada hidupnya. Dan mereka bisa diyakinkan, setidaknya hati mereka digetarkan. Apakah orang-orang yang melihat hidup kita, hatinya juga digetarkan? Lalu hal yang ketiga, Paulus berbicara mengenai pengharapannya. Mengenai janji pengharapan Paulus. Di ayat yang ke-6 sampai 8, Paulus bilang begini. Dia bilang ya, dia mengharapkan kegenapan janji yang dinantikan, ayat 7, ya, dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapakah kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Oh, sementara orang-orang Yahudi, mereka menantikan janji, menantikan juru selamat, sambil mereka melakukan ibadah simbolik mereka dengan tekun. Paulus sudah mendapatkan kegenapannya. Sudah mendapatkan kegenapannya, yaitu Yesus. Semua ibadah yang simbolik yang dilakukan dengan tekun itu sudah ada kegenapannya. Nah, Paulus mau memberitakan itu. Nah, apa yang tidak mau diterima oleh orang-orang Yahudi? Ya, apa yang tidak mau mereka terima? Yang mereka tidak mau terima adalah mengakui mengenai penderitaan Mesias dan kebangkitannya di ayat yang ke-23. Nah, katanya, ya, waktu dia bicara mengenai Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Padahal di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan mengenai Mesias. Apa yang harus Mesias itu lakukan? Yaitu harus menderita. Di dalam Yesaya pasal 53, Anda boleh baca di situ. Katanya ia tumbuh sebagai taruk. Bahwa ia itu harus menderita karena bilur-bilur kita. Dia harus disiksa, bahkan dia harus mati. Dia harus mati. Jadi sudah dinubuatkan bahwa juru selamat itu harus mati. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dalam 3 hari aku akan bangkit seperti Yunus, tanda Nabi Yunus. Dan itu benar-benar terjadi. Yesus bangkit. Nah, saudara, jika orang Yahudi mengakui bahwa Yesus benar-benar bangkit, maka mereka mau tidak mau harus menjadi orang Kristen. Kalau mereka mengakui bahwa Yesus benar-benar bangkit, maka dia benar-benar adalah Mesias. Itulah sebabnya mereka tidak mau mengaku Yesus bangkit. Padahal mereka bisa melihat, mengecek sendiri kuburnya. Bahwa kuburnya sudah kosong. Mereka tahu di mana kubur Yesus. Tetapi di mana tubuhnya? Di mana mayatnya? Apakah dicuri oleh murid-muridnya? Tidak mungkin. Waktu itu dijaga oleh prajurit Romawi. Disegel. Lagi pula, kemana murid-murid Yesus itu akan menyembunyikan mayat yang 4 hari saja sudah membusuk dan sudah berbau. Di mana mereka akan menguburkannya? Itu pasti akan ketahuan. Saudara, mereka tidak menemukan di mana mayat Yesus, karena Yesus sudah bangkit. Seandainya mereka mau melakukan interview kepada orang-orang yang menjadi saksi mata kebangkitan Yesus, mereka akan mendapatkan kesimpulan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tetapi apabila mereka mengakuinya, maka mereka harus menjadi orang Kristen. Dan Festus pada waktu itu tidak tahan lagi.
Dia merasa bahwa dia bisa gila. Ya. Kalau Yesus benar-benar bangkit, maka Yesus haruslah Mesias itu. Dan karena dia tidak tahan lagi, dia merasa dia sudah hampir gila, dia bilang, Paulus, engkau gila. Paulus yang gila, padahal dia yang mau gila. Engkau gila katanya. Ilmumu yang banyak itu telah membuat engkau menjadi gila. Maksudnya Paulus sangat hebat sekali. Berbicara dari kitab suci dan lain sebagainya, dan penglihatannya dan semua itu pengalamannya memaksa Festus untuk mengakui bahwa yang Paulus katakan adalah benar. Dan dia tidak bisa menerimanya dalam hati. Sehingga dia mau gila rasanya. Paulus bilang, saya tidak gila. Ya. Saya tidak gila, ya Festus yang mulia. Aku tidak gila, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Lalu dia bilang, raja juga tahu. Kalau misalnya saya gila, sedangkan raja tahu, berarti raja juga. Jadi lalu kemudian Paulus melanjutkan, ya, bahwa ini, ya, semua ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Artinya semua perkara ini, semua kesaksian Paulus bisa diverifikasi. Ya. Ini bukan fake news, ini bukan hoax. Ini benar-benar adalah hal yang nyata terjadi. Dengan banyak saksi, yang sudah ada reporternya, ada 4 penulis Injil yang mencatatkannya bagi kita. Dan semua kesaksian mereka cocok satu sama lain. Ini bukan hal yang terjadi di tempat yang tersembunyi. Kalau Raja Agripa percaya kepada para nabi dan nubuatan-nubuatannya, maka dia harus juga menerima pengharapan itu dan kegenapannya, yaitu Yesus Kristus. Lalu dia dengan cerdik bertanya kepada Agripa, Raja Agripa, percayakah engkau kepada para nabi? Percayakah engkau? Dan di sini dia menantang Agripa. Kalau kamu percaya kepada para nabi, maka kamu harus percaya juga kepada Yesus. Semua yang saya katakan dari tadi adalah terbukti seperti yang nabi katakan. Lalu dia tambahkan lagi, aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Maksudnya apa di sini? Aku tahu bahwa Agripa percaya kepada para nabi. Agripa pada waktu itu adalah raja wilayah yang bertanggung jawab atas Yudea, atas Yerusalem di situ. Jadi dia memiliki kepentingan politik untuk di muka umum percaya kepada para nabi. Setidaknya di muka umum. Karena kalau dia sebagai raja wilayah Yudea dengan terang-terangan tidak percaya kepada nabi yang merupakan agama Yahudi pada waktu itu di situ, maka dia tidak akan mendapat support dari rakyat. Jadi secara publik dia harus menampilkan wajah yang percaya kepada para nabi. Tetapi di sini Paulus menaruh dia di pojok dan berkata, kalau kamu percaya kepada para nabi, maka kamu harus juga percaya kepada Yesus yang telah menampakkan diri kepada saya dalam penglihatan itu. Dan Agripa di sini dalam hatinya pasti dia, mungkin dia sudah hampir gila juga seperti Festus, cuman dia bisa mengendalikan diri dengan lebih baik. Dan dia mengelak pertanyaan Paulus. Dia tidak berkata saya percaya atau saya tidak percaya. Tapi dia bilang hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Pada akhirnya dia menolak membuat keputusan. Tetapi tidak membuat keputusan pun adalah suatu keputusan. Tidak mau memilih pun adalah suatu pilihan. Menunda seperti Felix juga adalah suatu pilihan, adalah suatu keputusan. Dan akhirnya kata-kata terakhir Agripa ini pasti akan menghantui dia sampai selama-lamanya ketika dia di neraka. Dan itu terngiang-ngiang di dalam telinganya. Hampir-hampir saja aku diyakinkan menjadi orang Kristen. Saudara, kesaksian Rasul Paulus begitu powerful karena didukung oleh firman Tuhan dan juga kehidupan yang nyata. Hari ini kita juga membawa firman Tuhan yang sama seperti Paulus. Tetapi kehidupan kita juga harus nyata sama seperti Paulus. Maka kemanapun kita pergi, siapapun yang kita temui, maka pembicaraan kita juga bisa menggetarkan
mengetuk pintu hati orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk catatan mengenai Paulus dan bagaimana dia diadili di hadapan raja-raja. Dan walaupun kami bukanlah raja seperti Agripa dan Festus, Agripa dan Festus berada pada posisi di mana mereka sebagai hakim, mereka harus menyelidiki kebenaran dan menggali kebenaran itu sampai dapat. Tetapi mereka akhirnya tidak menggalinya dan tidak mencari kebenaran itu, sehingga akhirnya mereka menolak kebenaran yang sudah tersedia bagi mereka. Tetapi kami tidak demikian. Kami mencari dan menggali kebenaran itu sehingga kami diselamatkan oleh kebenaran itu. Tuhan, biarlah kebenaran itu mengubah hidup kami, sehingga kami pun bertobat dan menunjukkan perubahan yang drastis, sama seperti Rasul Paulus pada waktu itu. Dengan demikian Kau akan pakai kami untuk bersaksi kepada orang-orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.